مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bil Qur'an wa ja'alana min sayyid waladi Adnan wa ja'alana min ummati sayyid waladi Adnan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Ar-Rahimur Rahman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malam ini kita masih diberikan taufik, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan puasa dan qiyam Ramadan yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dan melakukan qiyam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, iman, percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang Allah siapkan berupa pahala yang besar kepada kita ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan, mendirikan salat tarawih di setiap malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari segala perkara yang berhubungan dengan materi duniawi atau dengan kehormatan duniawi, tetapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan salah satu sifat yang ada di dalam barisan pertama dari umat Rasul, yaitu para sahabatul kiram, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran sifat mereka ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka di dalam ayat ini Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayat ini tentang sifat mereka, di antaranya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dari Allah, mereka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ada dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir dan keluarga kita yang kita cintai masuk dalam golongan beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Allah taala menyinggung tentang kemuliaan bulan Ramadan, bahwa di bulan ini Allah taala turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kata Allah dalam ayat ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz. Menuju kemana diturunkannya? Menuju ke sama'id dunia, ke langit dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dunia bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal surat yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq sampai surat yang terakhir, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada yang menuntut diturunkannya Al-Quran, maka Allah turunkan Al-Quran dari sama'ud dunia, dari langit dunia.
1/1, 2/2, 3/2, 3/3 dan seterusnya sampai lengkap semua Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu 23 tahun, yaitu umur dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka kaum muslimin muslimat bergegas mereka untuk kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan bertadarus bersama Sayyidina Jibril di bulan Ramadan setiap hari, kecuali di tahun terakhir beliau akan wafat, maka beliau bertadarus dengan Sayyidina Jibril 2 kali dalam sehari semalam. Begitu disebutkan di dalam hadis. Dan para ulama setelahnya, para sahabat, para tabi'in setelahnya mengikuti Rasul, lebih lagi bersemangat di bulan Ramadan dalam membaca Al-Quran. Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala baca Al-Quran di bulan Ramadan sehari semalam 2 kali. Kalau di hari biasa di luar bulan Ramadan sekali sehari, sekali khatam, bukan 1 juz. Kita baca sehari 1 juz di luar bulan Ramadan, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan 1 kali khatam sehari semalam, padahal beliau perlu ngajar, beliau perlu berdakwah, beliau perlu membeli ini dan beli itu, hajat ke pasar untuk kebutuhan rumah tangganya, cari nafkah, tapi nggak ketinggalan dari waktu 24 jam yang beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Khatam Al-Quran setiap hari nggak ketinggalan. Khatam Al-Quran setiap hari nggak ketinggalan. Masuk bulan Ramadan tambah lagi 1 kali, menjadi 2 kali di bulan Ramadan, setiap hari sehari semalam 2 kali. Ini kita sekarang di hari ke-3, di malam ke-4. Jadi malam ini Al-Imam Syafi'i sudah menghatam Al-Quran 6 kali paling sedikit. Mudah-mudahan kita udah sampai 6 juz insyaallah di hari ini. Artinya kalau 1 hari 1 juz, insyaallah di akhir bulan Ramadan kita dapat hatamkan walaupun sekali dalam bulan Ramadan minimal. Jangan sampai datang bulan Ramadan sebulan pun gak pernah khatam Al-Quran, ketinggalan. Lalu minta sama Allah Ta'ala ketika mau wafat nanti, ya Rabb berikan aku derajat yang tinggi. Khatam di bulan Ramadan kagak, minta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamkan walaupun sekali di bulan Ramadan. Bahkan ini Al-Quran kedudukannya di hati para sahabat besar. Sayyidina Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu arda, salah seorang sahabat Rasul, ta'zim terhadap Al-Quran, membesarkan Al-Quran, dudukan Al-Quran di hatinya begitu besar, sehingga suatu saat ketika beliau memegang Al-Quran sambil berkata dengan penuh ta'zim dan penuh keagungan dalam hatinya terhadap Al-Quran, beliau katakan, kalamullah, 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 firman Allah yang mulia, dan dia letakkan di atas wajahnya, dan disebutkan itu terus sampai kemudian beliau pingsan karena mendapatkan keagungan Al-Quran di dalam hatinya. Dan ini warisan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau turunkan kepada para sahabatnya, kepada para ulama, mengagungkan Al-Quran. Tapi itu jangan sampai kalau kita berada di acara-acara tahlilan, acara-acara 7 hari, 40 hari, atau 15 hari, atau haul, kadang-kadang sebagian yang hadir lupa tentang keagungan Al-Quran ini. Dibagikan itu bacaan Yasin, surat Yasin atau kumpulan-kumpulan surat pendek, dibagikan kepada para hadirin, ditaruh di bawah, diletakkan di lantai. Ulama menyebutkan itu haram hukumnya. Jangankan meletakkan Al-Quran di atas lantai, di tempat dimana kita injak dengan kaki-kaki kita ketika kita berjalan, kemudian kita letakkan Al-Quran di situ. Jangankan Al-Quran, ilmu agama yang lainnya, apakah itu ilmu fikih, apalagi ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran langsung seperti ilmu tafsir, apapun ilmu syariat, kalau kitabnya itu kita letakkan langsung di atas ubin, di atas lantai,
Di tempat di mana sering kita injak-injak itu tempat kita letakkan buku-buku itu, ilmu-ilmu itu di atasnya, maka ulama mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Karena penghinaan terhadap ilmu syariat, karena penghinaan terhadap Al-Quran. Sebab itu kita perlu perhatikan, jangan sampai di acara tahlilan, yasinan, baik itu yang malam Jumat, dibagiin surat-surat yasin yang kecil-kecil atau kitab-kitab Al-Quran, kumpulan Al-Quran yang pendek-pendek, lalu dibagikannya dengan cara diletakkan di lantai. Angkat dikit, ada lekar taruh di atas lekar, ada bantal taruh di atas bantal. Ulama-ulama kita dan orang tua kita sudah tunjukkan dan ajarkan kita dari dulu, di mana kita baca Al-Quran kita letakkan di atas bantal, supaya nggak letakkan di atas lantai langsung. Itu pengagungan terhadap Al-Quran. Kalau seperti Sayyidina Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu ardah bisa pingsan ketika mencium Al-Quran dan meletakkannya di atas wajahnya, karena begitu besar pengagungannya terhadap Al-Quran, maka paling tidak kita meletakkan Al-Quran di atas tempat yang terhormat, tidak letakkan di bawah. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi disebutkan satu kisah. Ada salah seorang suami istri, salah seorangnya menemukan ada secarik Al-Quran jatuh di bawah, lalu diambil. Bukan cuma diambil, tapi diwangiin itu. Secarik Al-Quran yang ditemukan diwangikan dengan minyak wangi. Dicari tempat untuk meletakkan secarik Al-Quran yang terbuang ini. Di mana tempat yang pas, yang layak, yang terhormat untuk ini Al-Quran? Nggak dapat. Nggak ada tempat yang cukup layak untuk secarik Al-Quran ini. Dipegang sampai setengah malam. Lalu kemudian dipanggil istrinya, setelah itu gantian. Istrinya tidur, suaminya tidur, istrinya bangun untuk memegang secarik Al-Quran karena belum dapat tempat untuk diletakkan yang layak. Suaminya pegang setengah malam, istrinya pegang setengah malam, karena ta'zim terhadap Al-Quran dan membesarkan Al-Quran. Sampai di waktu datang waktu fajar, kedua-duanya tiba-tiba udah hafal Al-Quran. Gak ngafal Al-Quran sama sekali, cuma karena mengagungkan Al-Quran. Secarik Al-Quran dipegang sepanjang malam berdua, antara suami dan istri bergantian. Allah Ta'ala balas dengan kemuliaan dari Allah. Ini suami istri tiba-tiba menghafal Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuhnya. Balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengagungkan Al-Quran. Ini bulan Al-Quran datang, dan ketika datang bulan Al-Quran kita baca banyak-banyak Al-Quran. Dan Rasul sebutkan di dalam hadis, man qara Al-Quran wa huwa yata'u fi falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Quran dia terbata-bata baca Al-Quran, maka dapat pahala 2 kali. Dapat pahala bacaannya, dapat pahala usahanya. Karena tidak putus asa dia untuk membaca Al-Quran walaupun bacaan Al-Qurannya payah. Karena sebagian kita, apalagi kita orang ajam, bukan orang Arab. Mungkin orang Arab lebih mudah untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasanya. Orang kita orang ajam, orang asing, bukan orang Arab. Mungkin sebagian kita baru belajar Al-Quran, belum lancar bacaannya walaupun sudah bisa. Tapi Rasul memberikan kabar gembira dalam hadis ini. Barang siapa yang baca Al-Quran gak lancar, terbata-bata, maka pahalanya dapat 2 kali. Lalu bagaimana dengan yang lancar? Kalau yang gak lancar baca Al-Quran pahalanya 2 kali. Yang lancar baca Al-Quran kata Rasul, wa man qara Al-Quran wa huwa mahirun bih ma'al katabatil kiram. Barang siapa yang baca Al-Quran sedangkan dia mahir, dia pintar membacanya, maka disejajarkan dengan para malaikat katabah, malaikat para penulis amal Bani Adam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejajar dengan mereka martabatnya jikalau orang membaca Al-Quran dalam keadaan pintar, dalam keadaan lancar, dan mengerti tajwidnya dan mengerti hukum-hukum Al-Qurannya. Jika di bulan Ramadan ini kita masih belum bisa lancar baca Al-Quran, tekad dari sekarang, dari bulan Ramadan cari guru. Di zaman kita
Bahkan banyak rumah tangga kaum muslimin yang punya keluasan rezeki lebih, dicari guru-guru privat untuk les musik di rumahnya atau les melukis. Kita jangan kalah. Kalau kita tahu bahwa diri kita belum bisa baca Al-Quran atau belum lancar baca Al-Quran, cari guru untuk mengajarkan kita Al-Quran. Kebahagiaannya buat kita di dunia dan buat kita di alamul akhirat. Apalagi kalau kita masukkan anak-anak kita ke dalam tahfidz Al-Quran, sehingga mereka menghafal Al-Quran. Rasul kasih kabar gembira buat orang tua yang anaknya hafal Quran. Kata Rasul dalam hadis, man hafizal Quran tawwajallahu walidayhi bitajin min zahab yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan mahkota emas kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya yang hafal anaknya. Allah berikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari emas di hari kiamat. Kalau dimuliakan orang tuanya dengan diberikan mahkota emas di hari kiamat, artinya orang tuanya masuk surga. Berkat siapa? Berkat anaknya. Kenapa orang tuanya dapat? Usaha orang tuanya memasukkan anaknya dalam tahfidz Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah yang diberikan oleh agama kita bagi para orang tua yang peduli terhadap Al-Qur'an untuk anak-anaknya. Paling tidak kalau anak-anak kita nggak bisa hafal Al-Qur'an semuanya 30 juz, paling tidak surat-surat yang pendek yang diperlukan di dalam sholat, dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Apalagi kalau bisa hafal 1 juz 30. Dari amma yatasaalun surat An-Naba sampai qul a'udzu birabbin nas, lebih bagus lagi. Ya. Rasul di dalam hadis mengatakan, al-jawful ladzi laisa fihi Qur'an kal baitil kharib. Hati di dalamnya enggak ada Al-Qur'an, enggak ada sama sekali hafalan Al-Qur'an di dalam hati itu. Rasul umpamakan seperti rumah yang hancur. Rumah yang hanya tinggal puing-puing doang. Siapa yang mau ngelihat rumah tinggal puing-puing doang? Siapa yang ingin memasukinya? Ada rahmat gak turun ke dalam hati, di mana di dalam hatinya gak ada sama sekali hafalan Al-Quran. Sedih kita kalau ngelihat anak-anak di zaman sekarang, karena televisi, karena pergaulan, kecil-kecil banyak yang hafal nyanyian ini, nyanyian itu. Ada nyanyian baru udah begitu cepat hafalnya. Tapi kalau diimbangi dengan Al-Quran, insya Allah Allah Ta'ala berikan rahmat lebih karena Al-Quran yang di dalam hatinya, mengalahi kegelapan karena nyanyian yang dihafal dari sebab televisi dan lain-lainnya. Dengan begitu kita jaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Al-Quran, Allah Ta'ala hidupkan semoga Al-Quran di dalam hati kita. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran memberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasul sebutkan tentang bagaimana Al-Quran memberikan syafaat. Innal siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kata Rasul, sungguhnya Al-Quran dan puasa memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam ay Rabb, mana'tuhu ta'am wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Kata puasa, ya Allah, aku telah mencegahnya orang itu, aku telah mencegahnya makan dan minum dan dari syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat padanya. Wa yaqulul Qur'an ay Rabb, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fi. Kata Al-Quran, ya Allah, aku telah mencegahnya tidur di malam hari, maka berikan aku izin memberikan syafaat kepadanya. Maka kata Rasulullah, fayashfa'ani fihi, maka keduanya puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang tersebut. Tapi yang diberikan syafaat oleh Al-Quran sebagaimana dalam hadis tadi, yang membuat Al-Quran tidak tidur kepadanya di malam hari. Paling tidak 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Jadikan Al-Quran membuat kita enggak tidur. Alhamdulillah masjid-masjid di sekitar kita di sana sini di 10 malam terakhir bikin qiyamul lail. Atau bahkan di pengajian-pengajian ada bikin qiyamul lail. Dari tengah malam sampai menjelang sahur. Ambil kesempatan ini di akhir Ramadan, malam 10 terakhir Ramadan, supaya kita dapat syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Karena kita pernah enggak tidur sebab kita baca Al-Quran dalam salat di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala kabulkan kita punya hajat, kabulkan kita punya amal saleh, kabulkan segala apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan.
Dan sesudah Ramadan Allah Ta'ala berikan kita taufik lebih dan hidayah lebih, dan dikembalikan kita ke dalam kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang hari fitrah, semua dosa kita diampuni Allah Jalla Jalaluh. Semua derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarga kita dari hal yang tidak diridha Allah, dan diberikan kita dan mereka semuanya rahmat Allah zahiran dan batina fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر